Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pratama Siregar dengan NIM channel 23004. Yang terhormat Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, selaku dosen pembimbing akuntansi perpajakan. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar akuntansi perpajakan. Di Indonesia, setiap entitas bisnis memiliki dua kewajiban pelaporan utama, yaitu menyusun laporan keuangan untuk kepentingan eksternal, yaitu investor dan kreditor, dan untuk kepentingan perpajakan pemerintah. Kedua tujuan ini diatur oleh standar yang berbeda, yaitu standar akuntansi keuangan (SAK) untuk laporan komersial dan undang-undang perpajakan untuk laporan fiskal. Perbedaan mendasar dalam prinsip pengakuan, pengukuran, dan penyajian menyebabkan hasil akhir laporan, terutama laba bersih, menjadi berbeda. Rumusan masalah yang pertama, apa definisi dan tujuan utama dari akuntansi perpajakan? Yang kedua, bagaimana perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal dapat terjadi? Yang ketiga, bagaimana proses rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk menjembatani perbedaan tersebut? Akuntansi perpajakan adalah bidang khusus dalam akuntansi yang fokus pada pencatatan, penggolongan, dan pelaporan transaksi keuangan untuk tujuan penghitungan dan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan tujuan utama, akuntansi perpajakan adalah untuk memastikan bahwa kewajiban pajak suatu entitas dihitung secara akurat dan dilaporkan dengan benar. Secara spesifik, dengan tujuannya meliputi menghitung pajak terutang, penyusutan SPT, perencanaan pajak, dan memenuhi kepatuhan. Perbedaan laba komersial dan laba fiskal. Laba komersial atau disebut juga dengan laba akuntansi adalah laba bersih suatu perusahaan yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan (SAK) yang berlaku. Perhitungan ini ditujukan untuk pihak eksternal seperti investor, kreditor, dan publik, dengan tujuannya untuk memberikan gambaran yang luas dan jelas, akurat mengenai kinerja keuangan perusahaan selama satu periode. Laba fiskal adalah laba bersih perusahaan yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya Undang-Undang Pajak Penghasilan. Perhitungan ini khusus digunakan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar kepada pemerintah, karena dengan tujuan adanya kepatuhan pajak, beberapa pos pendapatan dan beban yang diakui dalam laba komersial bisa jadi tidak diakui atau diakui dengan peraturan berbeda dalam laba fiskal. Perbedaan permanen. Perbedaan laba komersial dan laba fiskal umumnya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu perbedaan ini terjadi ketika terdapat pendapat atau beban yang diakui dalam laporan keuangan komersial tetapi tidak pernah diakui dalam laporan fiskal. Atau sebaliknya, perbedaan ini tidak akan pernah terbalik di masa mendatang. Contohnya biaya koreksi positif, biaya denda atau sanksi pajak yang diakui sebagai beban dalam akuntansi komersial tidak boleh dibebankan dalam perhitungan laba fiskal. Contoh pendapat yang diakui oleh pajak seperti hibah atau sumbangan dari pihak tertentu diakui sebagai pendapatan komersial tetapi tidak termasuk dalam perhitungan laba fiskal. Perbedaan laba komersial dan laba fiskal umumnya diklasifikasikan menjadi dua. Proses rekonsiliasi. Keterangan laba bersih komersial dengan jumlah 1 miliar dengan koreksi fiskal positif, biaya denda pajak 10 juta, biaya entertain tanpa daftar nominatif 5 juta, koreksi fiskal negatif
penghasilan bunga deposito, yaitu 20 juta dengan laba bersih fiskal 995 juta. Sekianlah dari saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.